Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Fine. Fine. Dan saya harap fine itu semua untuk pemirsa juga di rumah. Walaupun jujur kami yang ada di sekolah, yang ada di madrasah, Bapak Ibu guru sekalian tentu melewati masa-masa yang sulit ya Pak Yus ya. Sepanjang jadi guru. Ya, ini 15 tahun kalau saya. Ini belum pernah mengalami yang seperti ini. Dan memang tidak pernah dilatih untuk mengalami hal yang Kita sama. tidak pernah disiapkan di bangku-bangku kuliah. Kita tidak pernah disiapkan untuk bagaimana belajar, mengajar itu dari jauh. Kita tidak pernah. Kecuali mungkin yang pernah rasakan kuliah di UT mungkin pernah seperti itu, tapi secara umum bangku kuliah itu tidak pernah mengajarkan guru untuk mengajar seperti ini. Baiklah pemirsa, di mana saja Anda bisa menyaksikan kami berdua. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita bisa ketemu kembali. Salam dan salawat untuk Nabiullah Muhammad SAW sebagai sebaik-baik contoh dan suri toladan bagi kita sekalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku tercinta yang ada di rumah, di samping saya bersama saya di studio sudah ada Pak Yusbar, Bapak Yusbar, Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Majene. Bagi teman-teman guru pendidik mungkin sudah tidak asing lagi nama Pak Yusbar ini, teman-teman aktivis yang lain. Beliau cukup dikenal lah di Majene dan di Sulawesi Barat pada umumnya sebagai aktivis pemuda penggerak. Dan sudah hampir 2 tahun Pak ya menjabat Kepala Madrasah. Kalau secara definitif itu November ya, November. Bulan November ya, kurang lebih 7 bulanan. 7 bulanan definitifnya sebagai Kepala Madrasah. Pertanyaan pertama Pak Yus, sebagaimana tadi ini hari-hari yang berat gitu loh. Apa yang madrasah telah lakukan dalam situasi pandemi ini, situasi corona ini? Nah, hampir sama semua ya, sama semua di sekolah ini, lembaga manapun, semua menjadi kelabakan sebenarnya dengan kondisi yang ada sekarang. Karena kenapa? Itu tadi kami sampaikan bahwa tidak ada madrasah yang disiapkan untuk pembelajaran dalam kondisi sekarang ini. Tidak ada yang siap secara struktur, infrastruktur, dan secara SDM tidak disiapkan, tidak siap. Nah, sehingga yang bisa kita lakukan adalah betul-betul hanya mengisi kekosongan yang ada, menggunakan segala media untuk berkomunikasi dengan anak-anak, baik itu WA, media sosial dan yang lain, Google Classroom itu kita gunakan untuk mengkomunikasikan dengan anak-anak di rumah masing-masing. Termasuk seperti studio yang kita sempat cicipi ini pemirsa. Studio ini bangun beberapa hari yang lalu, yang menggunanya untuk itu ya? Iya, salah satunya itu. Ini selain COVID-19 ini membuat kita pusing, juga ini membawa berkah tersendiri. Kenapa? Tadinya tidak pernah kita pikirkan bahwa kita mau menyediakan fasilitas studio seperti ini sekarang. Tetapi dengan adanya ini, adanya COVID-19 ini, kita mau tidak mau kita harus mengikuti apa yang menjadi kebutuhan untuk pembelajaran jarak jauh ini. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk komunikasi, ini adalah disiapkan untuk bagi teman-teman siapkan untuk ini. Jadi bukan hanya untuk siaran podcast atau apapun namanya, siaran radio atau rekaman ya kita gunakan untuk bagaimana ini berkreasi. Kabarnya kemarin ada pelatihan juga. Ya betul. Ini yang mungkin banyak madrasah yang lupa. Madrasah yang lupa bahwa selain menyiapkan infrastruktur, fasilitas, juga harus mempersiapkan SDM. Nah, SDM kita ini kan sejak kuliah ini kita tidak pernah disiapkan untuk bagaimana mengajar jarak jauh. Nah,
Sehingga salah satu yang kami lakukan itu, madrasah lakukan itu adalah menyiapkan guru-guru ini sehingga bisa menggunakan media, media sehingga bisa melakukan pembelajaran di mana saja, dan siswa juga bisa belajar di mana saja. Jadi pelatihan kurang lebih 3 hari, 4 hari ya. 4 hari ya. Kita menyiapkan guru-guru untuk bisa mengajar secara online. Ya, itu. Dan secara tentu kan masyarakat ingin tahu Pak, hasil dari pelatihan itu, implementasi di lapangan itu sudah sampai sejauh mana hasil dari itu? Ya, alhamdulillah ini tadinya guru-guru ini sama sekali tidak tahu bagaimana mengajar masuk di kelas maya. Ya. Bagaimana kalau kita bertemu di kelas maya antara guru dan siswa, bagaimana cara memasukkan materi. Alhamdulillah ini kurang lebih satu minggu ini proses pembelajaran itu sudah bisa berjalan, walaupun belum maksimal. Kalau kita presentasikan dari 0 sampai 100, ini baru 60-an% teman-teman guru ini bisa melakukan. Tapi trennya ini semakin hari semakin guru itu bisa menggunakan dengan baik. Iya. Harapan kita seperti itu. Terus tadi malam kan, jujur nih, saya dapat telepon lagi dari beberapa orang tua. Jadi tadi malam dapat 1 telepon, kemarin dapat WA, dan rata-rata itu pertanyaannya. Bahkan dia ngeluh, curhat gitu. Kira-kira Pak, ada bayangan tidak kapan sekolah itu mulai dibuka, kapan madrasah mulai mendatangkan siswanya? Saya juga jadi bingung jawabnya, karena sama orang tua mengeluh karena mungkin melihat anak-anaknya stres di rumah, dan terus terang yang di sekolah juga tentu sudah stres kan, ngajarnya mesti bagaimana. Itu gimana itu? Jadi harapan kita sama semua. Kami di sekolah, guru di sekolah sama harapannya, mau cepat-cepat masuk. Nah, hampir sama juga dengan anak-anak kita. Ya, anak-anak kita ini juga mau cepat masuk. Tapi bayangannya kapan bisa kita masuk, itu belum ada bayangan sama sekali. Kalau melihat dari regulasi yang ada, yang dikeluarkan oleh pemerintah, bahwa nanti bisa membuka itu tatap muka secara langsung, itu setelah ditetapkan sebagai daerah yang zona hijau, kayaknya zona hijau, kayaknya ini masih jauh ini. Nah, karena ini seperti ini, kita berada di zona yang bukan hijau, menurut pemerintah, kita belum bisa melaksanakan secara langsung. Jadinya kita tidak tahu juga sampai kapan ini. Jadi yang penting, yang perlu kita tahu sekarang adalah semua anak-anak di rumah itu harus belajar. Semua harus belajar. Meskipun dengan segala keterbatasan yang ada sekarang ini, tidak ada pilihan lain. Kita belajar di rumah. Iya. Terus Pak, kan sudah banyak juga tuh, misalnya sekolah lain yang terus terang ada upaya-upaya, bahkan ada pembagian, karena terus terang kan, yang paling berat yang saya dengar itu adalah faktor pembelian pulsa internet, kuota data. Apa madrasah punya pemikiran ke sana, tentang punya kebijakan ke sana, misalnya pengadaan, ya gimana lah caranya, wifi lah, internet lah, atau apa gitu? Iya, betul. Untuk sementara Madrasah Aliyah Negeri 1 Majene ini sementara menyiapkan untuk data pada siswa masing-masing. Kalau jumlahnya berapa, range jumlahnya, data masing-masing ini belum belum fix. Yang jelasnya mungkin tidak sampai dengan 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depan ini itu sudah kita bagikan data ke siswa masing-masing di Madrasah Aliyah Negeri 1 Majene. Walaupun mungkin besarannya tidak sama. Yang jelas pihak madrasah itu sudah ada komunikasi, sudah bangun komitmen dengan vendor. Sudah. Kita sudah tidak menunggu ini ACC untuk melaksanakan itu, dan kita masih tetap akan sama dengan programnya pemerintah, mempermudah ini masyarakat. Jadi yang ada adalah subsidi masing-masing. Intinya kalau secara keseluruhan madrasah akan menanggung
datanya mungkin tidak sanggup madrasah. Ya, ya. Tetapi kalau hanya membantu, jadi kita siapkan setiap bulannya ini 1.200 giga ya, 1.200 giga. 1.200 giga, ya, ya. Seluruh siswa itu, walaupun itu hanya terbatas, tapi ya itulah kemampuan madrasah untuk menyiapkan itu. Diharapkan ya minimal dengan itu anak-anak tetap bisa, misalnya dengan bermessenger, dengan ber-WA, dengan ikut di Google Classroom ya. Walaupun dengan keterbatasan itu, tapi yang jelas ini kabar baik loh buat kalian semua, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, bahwa 1.200 giga ya, 1.200 giga insya Allah dibagikan pada pekan depan, dan mudah-mudahan rencana itu berjalan mulus, amin. Iya, hampir sama dengan semua orang tua yang bermasalah terkait dengan data. Mungkin bagi orang tua yang punya wifi di rumah, punya akses internet yang bagus di rumah, yang tidak tergantung kepada data yang harus dibeli setiap saat ini mungkin tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Tapi bagi anak-anak kita yang orang tuanya mungkin punya keterbatasan dalam hal ini, begitu begitu terasa ini proses pembelajaran jarak jauh ini. Karena kenapa? Mereka tidak akan berpikir cuma bagaimana mereka bisa makan, tapi ini sudah berpikir bagaimana supaya anak-anaknya bisa belajar. Iya, betul. Ini. Sehingga madrasah sekarang ini sementara merancang, Majene sekarang merancang bagaimana kalau supaya pembelajaran ini bisa menjadi lebih murah. Ya, lebih murah. Anak-anak juga tidak stres yang belajar setiap hari. Harus belajar setiap hari, yang harus menunggu tugas setiap hari dari guru. Tapi kita sementara merancang ini, proses pembelajaran itu pertemuan online dengan guru, proses pemberian tugas pemberian materi ini itu dimulai 1 minggu penuh, 1 minggu penuh. Ya, 1 minggu penuh berikutnya, 2 minggu berikutnya itu betul-betul siswa mandiri dengan modul yang ada sudah diberikan oleh guru. Siswa ini sudah bisa mandiri di rumah belajar, bisa melakukan banyak hal, sehingga saat minggu keempat barulah pengumpulan tugas. Jadi sebenarnya dalam 1 bulan itu anak-anak hanya bisa sedikit yang menggunakan data. Iya. Minggu pertama dan minggu terakhir. Jadi hanya proses pemberian materi dan pengumpulan tugas. 1 pekan itu di awal diberikan materi, kemudian di tengah itu 2 pekan di tengah itu penyesuaian dan konsultasi dengan guru. Konsultasi. Jadi tidak ada lagi pemberian tugas di tengah-tengahnya itu. Jadi ini lebih simpel. Data juga sedikit karena bisa kita beli untuk 1 minggu, ya 1 minggu. Bukan per bulan, ya bukan per bulan, jadi 1 minggu bisa. Dan anak-anak sudah bisa mendapatkan itu. Dan dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa sukses. Sementara dirancang anak-anakku sekalian semua, Bapak Ibu orang tua di rumah, ini sementara dirancang betul, karena segala daya, segala upaya kita lakukan untuk mempermudah proses pembelajaran ini. Dan tentu Anda semua yang ada di rumah yang nggak usah takut lah. Artinya semua metode itu akan selalu kita evaluasi. Dan yang duduk di samping saya ini master kurikulum, dari UPI. Dan kami semua di backup oleh tenaga pendidik di madrasah ini, tenaga pendidik, pengajar yang memang sudah berpengalaman dan akan selalu merevaluasi kebijakan itu. Terakhir mungkin perlu kami sampaikan ke orang tua semua, sumber pengetahuan bukan saja dari guru, tetapi di mana saja bisa kita dapatkan. Betul. Dan intinya belajar itu bukan hanya di ruang-ruang kelas, tetapi di rumah pun, di sekitar kita itu adalah kelas yang sebenarnya. Jadi semangat belajar semuanya. Harus tetap bersemangat, semangat belajar walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Dan yang jelas semua kita, karena saya juga orang tua, Pak Yus juga orang tua, mesti senantiasa mengkondisikan kelas-kelas di rumah masing-masing itu
menjadi kelas yang beradab, karena peradaban di kelas itu akan menentukan peradaban bangsa ini 30 tahun ke depan, pasti seperti itu. Dan terakhir sekali mungkin kami berdua dan mewakili keluarga besar Mansatu Majene mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga dengan semangat berkurban ini dapat lebih kita gelorakan untuk bisa keluar dari pandemi ini secara bersama-sama. Terima kasih Pak Yus waktunya hari ini, dan terima kasih adik-adik kru yang bertugas di studio pada pagi hari ini, juga kepada pemirsa. Demikian perbincangan kita pada siang hari ini, sampai ketemu di perbincangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.